Bab 41. Perasaan yang kian tumbuh. Setelah mandi bersama Safira dan Leo pun makan malam bersama di ruang makan. Huria dan pelayan lainnya sedang melayani mereka di sana. Huria melirik raut wajah Leo yang tampak lebih santai dari biasanya. Ia tahu bahwa suasana hati majikannya tersebut sedang senang. Akhirnya Nona Safira bisa juga menenangkan hati Tuan Leo. Dilihat dari wajahnya, Tuan Leo tidak tegang seperti biasanya, bahkan dia juga tidak memberikan hukuman pada Nona Safira karena terlambat pulang ke rumah tadi. Syukurlah kalau mereka berdua semakin dekat. Semoga saja ke depannya hubungan mereka akan semakin baik selayaknya seperti pasangan suami istri lainnya, ucap Huria dalam hatinya. Pelayan lainnya yang cukup dekat dengan Safira bernama Gina, melirik piring yang ada di hadapan Safira. Ia melihat hanya sedikit makanan yang ada di atas piring tersebut. "Nona, kenapa Anda makan sedikit sekali? Apa Anda tidak selera makan?" tanya Gina pada Safira yang langsung mengundang perhatian Leo. "Bukan tidak selera, tapi kenapa? Apa makanannya tidak enak?" tanya Leo memotong perkataannya. "Tidak, bukan begitu. Aku hanya tidak ingin makan terlalu banyak malam ini," sahut Safira. Senyuman tipis di sudut bibir Leo pun terukir bersamaan dengan pikiran nakalnya yang menyeruak ingin menggoda Safira. Kenapa? Apa kau takut tubuhmu jadi gendut?" tanya Leo sembari menatap bagian pinggang. Namanya juga seorang wanita, tentu saja menginginkan bentuk tubuh yang indah untuk menjaga penampilannya agar terlihat selalu menarik. Mendengar perkataan Leo barusan membuat Safira tampak panik dan sibuk mengukur lingkar pinggangnya yang ramping. Apa yang dilakukan Safira lantas memancing tawa yang lolos begitu saja keluar dari mulut Leo. "Hahaha, ternyata benar. Kau takut gendut," seru Leo tertawa. Huria dan Gina serta pelayan yang lainnya langsung kaget bahkan sampai tercengang melihat Leo tertawa lepas. Sementara Safira tampak sewot ketika meliriknya. Dia mengerjaiku saja," gerutu Safira kesal dalam hatinya terhadap Leo yang masih menertawainya. Leo mengambil beberapa potong daging dan ia berikan ke piring Safira. "Habiskan," ucap Leo seolah menjadi perintah untuk Safira. "Sudah aku bilang, aku tidak mau makan banyak malam ini karena aku ingin cepat tidur. Kalau aku kekenyangan aku tidak bisa tidur," kata Safira menolak. Leo sedikit bergeser dan mendekat pada Safira serta berbisik padanya. "Kalau kau tidak makan nanti kau akan kekurangan nutrisi, dan kalau kau kekurangan nutrisi nanti kau akan lemah. Lalu kalau kau lemah karena tidak ada tenaga, bagaimana kau akan melayaniku sebagai seorang istri?" Bisik Leo pada Safira membuat semburat merah kembali tersembul di pipinya, bahkan pikiran Safira sudah traveling kemana-mana. "Kenapa wajahmu jadi memerah seperti ini? Apa yang ada di dalam pikiranmu? Apa kau sedang membayangkan tubuhku di atas ranjang?" Bisik Leo lagi membuat Safira semakin malu. Leo menatap Safira sambil menyunggingkan senyuman di sudut bibirnya. "Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Kau pasti sedang memikirkan kita berdua berada di ranjang dan..." Cepat-cepat Safira menutup mulut Leo dengan menggunakan telapak tangannya. Ia melakukan hal demikian lantaran tak ingin Leo berbicara sembarangan yang akan membuat dirinya malu di depan semua pelayan yang ada di ruang makan itu. "Jangan bicara lagi. Aku tidak memikirkan apapun," seru Safira melarang Leo. "Oh, benarkah? Lalu kenapa wajahmu memerah seperti udang rebus begitu?" tanya Leo terus saja menggodanya. Karena udara malam ini cukup panas," sahut Safira asal bicara. Huria dan Gina serta pelayan lainnya yang mendengar pembicaraan mereka hanya senyum-senyum saja. Sepertinya musim semi baru saja dimulai, cuaca masih terasa dingin.
Kata Leo membuat Safira tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku sudah selesai makan, kata Safira sembari bangkit dari tempat duduknya. Safira, kau belum menghabiskan makananmu. Seru Leo tidak mengizinkannya pergi begitu saja. Aku tidak mau makan lagi. Sahut Safira tak peduli seruan Leo. Ia terus saja melangkah keluar dari ruang makan itu. Pelayan lainnya termasuk Huria tampak khawatir lantaran takut Leo akan marah kepada Safira, namun hal yang dikhawatirkan oleh mereka tidak terjadi sama sekali karena Leo memilih untuk diam dan mengalah kepada Safira menggerutu sambil menaiki anak tangga menuju lantai atas. Ia masuk ke dalam kamar utama lalu menghempaskan tubuhnya ke atas ranjang tidur. Dengan posisi tertelungkup Safira kembali mengingat apa yang dibisikkan Leo kepadanya saat di ruang makan tadi. Cih, dia benar-benar menyebalkan. Bisa-bisanya dia mengatakan hal itu di depan semua pelayan, membuatku malu saja. Gerutu Safira. Tapi apa yang dia bilang memang benar sih, gara-gara omongannya tadi aku sempat berpikir yang tidak-tidak. Gumam Safira. Bukannya berhenti berpikir, Safira malah mengingat kembali apa yang telah ia lewati bersama Leo sebelum mereka malam-malam bersama saat mereka berada di dalam kamar mandi. Saat di kamar mandi tadi, dia tidak melakukannya dengan kasar. Dia melakukannya dengan lembut, bahkan aku juga menikmatinya. Gumam Safira lagi sembari terus mengingat-ingat pergulatan mereka di dalam bathtub yang dipenuhi busa sabun. Namun tak lama tiba-tiba saja Safira tersadar bahwa dirinya terus mengingat serta menghayalkan setiap sentuhan yang diberikan Leo kepadanya. Kenapa aku malah mikir jorok begitu? Apa yang sudah aku khayalkan tadi? ARGGH. Dasar bodoh. Pekik Safira malu sendiri atas apa yang ia pikirkan sambil menutup wajahnya dengan bantal. Tidak. Aku tidak boleh jatuh cinta sama pria itu. Pernikahan ini hanya akan berjalan selama 2 tahun saja, setelah itu kami akan berpisah untuk selamanya. Ucap Safira berusaha untuk menepis rasa yang semakin hari semakin tumbuh di dalam hatinya untuk Leo. Waktu semakin larut. Bukannya tertidur, Safira justru tidak bisa tidur lantaran perutnya keroncongan diakibatkan karena ia terlalu makan sedikit saat makan malam. Duh, perutku lapar sekali, ini pasti karena aku tadi makan terlalu sedikit. Gumam Safira. Ia lantas melirik jam dinding yang berputar dan sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku cari makanan di dapur saja. Siapa tahu masih ada sisa makanan yang bisa aku makan. Gumamnya lagi sembari melompat turun dari atas ranjang. Safira keluar dari kamarnya dan hendak menuruni anak tangga. Namun baru beberapa langkah saja ia keluar dari kamar, tanpa sengaja ia mendengar suara beberapa pria yang sedang berbincang di ruang biliar. Ada tamu ya? Ini kan sudah tengah malam. Gumam Safira dalam hatinya. Safira mengurungkan niatnya untuk menuruni anak tangga menuju dapur. Ia malah melangkah mendekati ruangan tersebut lantaran penasaran siapa para tamu yang datang ke rumah Leo waktu tengah malam. Kebetulan pintu ruangan biliar itu tidak tertutup rapat sehingga Safira bisa melihat ke dalam. Tampak di dalam sana ada seorang pria yang bermain biliar sendirian. Sementara Leo dan James tengah duduk santai sambil meminum minuman kaleng. Itu kan dokter yang menjuluki aku gadis ajaib. Gumam Safira terus mengintip dari celah pintu tanpa ia sadari ada seorang pria yang sedang berdiri di belakangnya dan ingin menangkap basah dirinya. Ternyata dokter itu memang temannya Kak Leo. Gumam Safira lagi. Lalu kau siapanya Leo? Bisik pria itu membuat Safira lantas melompat kaget sehingga tanpa sengaja ia terjatuh dan membuat pintu yang tidak tertutup rapat itu menjadi terdorong lalu terbuka dengan lebar. Leo dan teman-temannya itu langsung menatap Safira yang masih tergeletak di lantai. Wah, gadis ajaib.
Seru James hendak berlari mendekati Safira, namun dengan sigap Leo menarik kerah bajunya sehingga ia tak bisa kemana-kemana. Leo bahkan menatap tajam kepada James. "Cih, aku kan hanya ingin membantu istrimu saja," gerutu James. Litaak. Bola biliar mental hingga keluar dari mejanya lantaran pria yang sedang bermain biliar itu kaget mendengar apa yang dikatakan James barusan. "Apa?" Istri Leo. Pekik pria itu yang tak lain adalah Roy. Tak hanya Roy saja, bahkan Edward yang membuat Safira jatuh pun ikut terkejut. Ia langsung berjongkok dan menatap wajah Safira begitu dekat. "Jadi kau adalah gadis ajaib yang diceritakan James pada kami waktu itu. Kau istri Leo," seru Edward seolah tak percaya. Safira yang masih terduduk di lantai tampak gugup sekaligus panik. Safira lantas bangkit dan ingin segera kabur, namun Edward berhasil menangkap lengannya. Jangan kabur. Kami ini teman-teman suamimu," seru Edward lagi pada Safira. Leo tak senang apabila Safira disentuh oleh pria lain walaupun pria itu adalah temannya sendiri. Secepat kilat Leo menghampiri Edward untuk menepis tangannya dari lengan Safira. Kemudian Leo menarik Safira untuk bersembunyi di balik tubuhnya. "Jangan sentuh wanitaku," kata Leo dengan tatapan tajam membunuh kepada Edward. "Cih, kenapa kau masih mengatakan dia itu wanitamu?" gerutu Edward sewot sambil melirik Safira yang bersembunyi di balik tubuh Leo. "Seharusnya kau mengatakan seperti ini. Jangan sentuh istriku, atau aku akan membunuhmu," kata Edward lagi sembari menirukan bagaimana cara Leo berbicara kepadanya. Prok, prok, peperok. Suara tepuk tangan pun terdengar membuat Safira dan Leo menoleh kepada Roy juga James yang melakukannya. Wah, tidak disangka ternyata Edward bisa menirukan gaya bicara Leo. Seru James memuji Edward. "Lia, kau hebat Edward," seru Roy turut serta memujinya. "Tentu saja, aku ini memiliki bakat menjadi aktor yang terbaik, hanya saja kedua orang tuaku ingin aku meneruskan bisnis mereka." Hiks, kata Edward nangis bombay lantaran cita-citanya yang ingin menjadi aktor terkenal tidak kesampaian. Dasar gila," gerutu Leo sewot melirik Edward. Safira kebingungan menyaksikan tingkah ketiga teman Leo yang tampak konyol di hadapannya. Kemudian Leo berbalik menghadap Safira yang masih terpaku. "Sedang apa kau tadi?" tanya Leo sambil menatap Safira. Aku. Hei, gadis ajaib. Ayo kita main biliar bersama," seru Roy mengajak Safira. Lalu Safira hanya menggelengkan kepalanya saja menanggapi ajakan Roy kepadanya. "Ikut aku," seru Leo lantas menarik Safira keluar dari ruangan itu.